Nah, jadi Watu Kucur itu salah satu tinggalan dari masa Hindu-Buddha yang juga mewakili bentuk arsitektur tersendiri. Tentu dulu punya nama dari jenis bangunannya, tapi kita paling tidak di masa modern ini mempunyai padanannya. Jadi secara arsitektural Yoni Watu Kucur dan Yoni Klinterejo itu mirip. Satu bangunan suci dengan model bertingkat begitu. Di bagian atasnya ada Yoni, kemudian arah hadapnya pun juga sama. Jadi bangunannya menghadap ke arah barat, tapi orientasi pemujaannya ke timur, yaitu ke Gunung Penanggungan. Itu ada kesamaannya, walaupun sangat mungkin kurun waktunya berbeda. Ya, kalau Watu Kucur sudah selesai, dan karena lahannya milik warga masyarakat, maka pada akhir ekskavasi itu kan harus rembukan dengan pemilik lahan. Apakah dibiarkan terbuka atau perlu ditutup kembali kan gitu. Rupa-rupanya sampai hari ini masih diizinkan untuk terbuka. Karena memang saya dengar dari penuturan pemilik terhadap petugas dari BCB, itu bahkan pemilik lahan itu memang mendapat pesan dari orang tuanya dan kakeknya, kalau tanah itu bisa diambil alih, itu perlu dibuka strukturnya. Jadi mudah-mudahan memang itu yang memberikan kehendak dari pemilik, sehingga akan menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk masyarakat luas. Jadi Watu Kucur itu menarik ya, karena namanya juga unik ya. Iya. Watu Kucur. Menurut masyarakat sih ada hubungannya dengan keberadaan Yoni itu sendiri. Nah, Yoni itu benda utama yang ada di tempat itu. Hanya sayang Yoni itu sudah mengalami kerusakan karena pada bagian yang menonjol atau namanya cerat itu sudah patah. Sebenarnya dari cerat itulah munculnya penyebutan kucur itu. Karena Watu Kucur adalah batu yang mengucur. Yang mengucur apa? Ya air sebenarnya. Dari Yoni itu dia akan mengucurkan air ke bawah melalui cerat itu sebenarnya. Tapi sayang ceratnya sudah patah. Itu dari namanya. Nah, kalau keberadaan situsnya sendiri secara arkeologi sudah sangat jelas. Keberadaan Watu Kucur dengan media utama berupa Yoni ini tentu sudah merupakan penanda dia adalah tempat suci. Sebagaimana kalau mau melihat yang mirip itu di Klinterejo. Klinterejo kan juga dikenal dengan sebutan Yoni Klinterejo atau
yoni brekahuripan. Nah, yoni sendiri yang ada di Watu Kucur fungsinya sama dengan di Klinterjo itu. Dia sebagai media utama untuk pemujaan. Dulunya tentu di atas yoni itu ada objek lain, bisa berupa lingga atau arca siwa atau arca aspek-aspek dari siwa. Tapi sejak awal didata oleh BPCB, yoni itu sendirian, tidak ada pasangannya. Nah, kita tidak tahu di atasnya dulu ada apa. Dan ternyata dari hasil ekskavasi yang dilakukan selama 10 hari, itu BPCB berhasil mengungkap adanya struktur yang menopang yoni itu. Termasuk juga ditemukan di bagian tengah itu ada bekas sumuran. Sumuran di mana di bagian atas sumuran itulah sebenarnya yoni itu dulunya ada di situ. Sekarang sudah bergeser ke arah tenggara. Jadi singkatnya yoni Watu Kucur itu sebenarnya dulu adalah bangunan suci, tempat untuk melakukan ritual keagamaan. Dan barangkali itu yang menjadi salah satu temuan penting pada masa sekarang ini, karena ini adalah struktur kedua setelah yoni Klinterjo yang menunjukkan adanya bangunan suci dengan objek tunggal berupa yoni. Apakah ditemukan peripe Pak di situ? Memang kali ini juga BPCB kurang beruntung ya, karena sumuran itu sudah teraduk sejak masa yang dulu. Bahkan ketika kami membuka tanah yang menutupi sumuran itu, akhirnya kami mendapatkan adanya 5 titik kerusakan pada sumuran itu. Artinya dulu sumuran itu sudah pernah mengalami proses pembukaan paksa oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Dijarah. Ya, dijarah, baik dari atas ke bawah, dari samping, dan dari dalam sendiri itu ada 5 titik kerusakan pada sumuran itu. Praktis, peripe, termasuk wadahnya sudah tidak ada. Kalaupun memang ada, bisa ditarik ke angka tahun di era mana itu ya Pak? Mungkin. Jadi kadang-kadang memang peripe itu ada yang berisi lembaran-lembaran logam dengan tulisan tertentu, dan dengan kajian paleografi itu bisa membawa kita pada pertanggalan atau pertanggalan yang relatif sifatnya. Untuk yoni sendiri, setiap di situs-situs bersejarah itu bisa nggak diidentifikasikan sebagai sebuah candi di bawahnya kalau memang di ekskavasi kayak seperti Mojoarno? Ya, kalau dari melihat yoni tentu ada kekhususan ya. Artinya karena bangunan suci pada masa Hindu-Buddha itu ada beberapa tingkatan. Ada bangunan pada tingkatan desa atau wanua, kemudian setingkat lebih tinggi itu pada tingkatan watak, kalau pada masa Kadiri namanya wisaya. Kemudian tingkatan tertinggi itu adalah tingkatan kerajaan atau kadatuan. Nah, tentu di sini kondisi yoninya pasti akan berbeda-beda, baik itu ukurannya maupun kerayaan atau ornamen yang ada di situ. Sebagai contoh, yoni yang ada di Klinterjo itu begitu besar dan raya dengan ornamen pahatan. Sedangkan di tempat-tempat lain mungkin ukurannya lebih kecil, bahkan tanpa hiasan. Nah, ini bisa membawa kita pada pengetahuan dia berasal dari tingkatan yang mana. Belum lagi kalau kita bicara pada tingkatan yang menunjukkan pada profesi. Karena banyak bangunan suci pada masa Hindu-Buddha itu yang diperuntukkan bagi profesi tertentu. Jadi tidak ikut sekedar tingkat desa atau tingkat wanua, tingkat wata, tingkat kadatuan, tapi ada juga berdasarkan profesi. Salah satu contohnya adalah bangunan suci yang diperuntukkan bagi para pandai besi. Mengapa pandai besi ini diberi hak istimewa? Karena pada zaman dahulu pandai besi ini adalah kelompok profesi yang menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk pemerintahan. Bayangkan kalau pembuat keris, pembuat tombak, pembuat mata panah dan sebagainya itu yang mengerjakan orang-orang lawan dari penguasa bagaimana? Nah, jadi ini akan dirangkul oleh penguasa, diistimewakan. Dan itu antara lain juga terekam dalam sebuah data prasasti, misalnya prasasti Sangguran. Itu bahkan
dikeluarkan pada abad 10 Masehi. Pada abad itu dikatakan bahwa masyarakat Pandai Besi ini atau namanya Juru Gusali ini diberi hak istimewa untuk melakukan ritual keagamaan terhadap bangunan suci bagi mereka. Nah, ini contohnya. Jadi kita di masa modern ini sangat sulit untuk membedakan bangunan suci itu sebenarnya berada pada titik yang mana, pada tingkatan yang mana, dan peruntukannya untuk siapa. Gitu. Walaupun kita dibantu misalnya dengan KKW Negara Kertagama, di sana dibedakan bahwa ada bangunan suci yang masuk kelompok Dharma Haji, itu artinya yang langsung ditangani oleh kerajaan. Kemudian ada Dharma Lepas, itu yang ditangani oleh masyarakat luas. Ini pun kita belum tahu, karena di sana ada puluhan macam bangunan suci itu. Jadi ilmu pengetahuan yang kita miliki pada masa modern ini harus selalu di-upgrade terus, di-upgrade dan di-update untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau, masa Hindu-Buddha yang jaraknya dari kita lebih dari 7 abad. Nah, jadi Watu Kucur itu salah satu tinggalan dari masa Hindu-Buddha yang juga mewakili bentuk arsitektur tersendiri. Tentu dulu punya nama dari jenis bangunannya. Tapi kita paling tidak di masa modern ini mempunyai padanannya. Jadi secara arsitektural Yoni Watu Kucur dan Yoni Klinterjo itu mirip. Satu bangunan suci dengan model bertingkat begitu. Di bagian atasnya ada Yoni, kemudian arah hadapnya pun juga sama. Jadi bangunannya menghadap ke arah barat, tapi orientasi pemujaannya ke timur, yaitu ke Gunung Penanggungan. Itu ada kesamaannya, walaupun sangat mungkin kurun waktunya berbeda. Nah, itu tentang Watu Kucur. Sedikit tentang Watu Kucur. Ya. Terima kasih, Pak.